bagaimana indahnya seandainya seniman itu juga disupport kehidupannya. Seperti zaman kerajaan kan gitu mas. Seniman kini juga lebih fokus nih joget, menggali tarian itu sampai muncul senian yang adiluhung kan. Soalnya dia sudah nggak mikir golek duit menyekolah ke anaknya, gumangan dan sebagainya kan gitu. Nah kalau di kita ya mungkin kalau pemerintah kalau nyapot semuanya nggak mungkin seniman kayak banget di Indonesia. Negara besar kan gitu. Tapi kalau bisa begitu nggak ngerti caranya gimana itu kan alangkah akan luar biasanya gitu loh mas. Bukan hanya fenomena Indonesia, tapi ini kan fenomena dunia mas. Iya. Mas Didi punya perbandingan apa misalnya dengan apa yang bisa saya lihat di poster tadi misalnya tentang gender mistik. Jadi kan temanku membuat istilah itu kan waktu pertunjukan aku di Amerika. Itu karena saya punya teman Mas Asri Gafar dari Malaysia. Dia itu orang Malaysia tapi dia punya rumah di Bali dan dia sering ke Indonesia, sangat memahami budaya Indonesia terutama Bali. Dia kenal banyak seniman. Dia itu bilang bahwa Didi, dia bilang gitu. Sebenarnya istilah cross gender is okay, dia bilang. Tetapi lebih beyond lagi itu sebenarnya seniman-seniman cross gender itu sesuatu yang mistis ya. Karena dia bisa transformasi. Bagaimana dia transform menjadi sosok lain yang kemudian orang nonton itu tidak mengira atau tidak bisa mendeteksi istilahnya keasliannya dia, tapi yang dilihat adalah keaslian penari, keaslian penari itu tidak bisa dilihat. Keaslian dia seperti itu, entah lagi gendernya kan nggak kelihatan, tapi yang dilihat adalah sosok transformasinya kan gitu. Itu kan sesuatu yang mistis. Seperti misalnya dia menceritakan ya Ibu Suci, Ibu Sawitri yang di Cirebon itu kan pada waktu dia sudah menari pakai topeng kelana gitu kan dia transformasi menjadi laki-laki benar. Bahkan saya sempat waktu itu ketemu sama orang bule, gerakannya juga berubah gitu mas. Maskulin, iya, dan maskulin dan terutama orang bule pada waktu dia melihat itu nggak ngira kalau itu perempuan. Kalau kita masih mungkin bisa tahu ya, tapi kan yang kita tangkapan bukan kita nggak melihat ini laki atau perempuannya, tapi melihat sosok tampilannya yang luar biasa kan. Dia kan bisa transformasi. Ya kita kan kalau di Indonesia kita melihat dari nenek-nenek yang cuman begini, tiba-tiba begitu menari dia berubah, itu kan something mistis kan. Makanya dia bilang mystical gender. Mystical gender. Apa istilahnya gender mistik atau mystical gender? Ya bisa diulang-balik. Gender mistik. Gender mistik ya. Iya. Ya memang mungkin karena ini ya proses transformasi itu kan berarti kan proses in between toh mas. Iya dan itu nggak gampang toh mas. Dan yang in between kan selalu mistis toh mas. Betul. Maghrib, lingsir wengi, subuh, pantai apa meneh. Batas pantai sama darat sama laut itu kan pantai itu kan mistis dan sebagainya. Nah, Didi Intowo ini juga saudara-saudara ini juga mistis karena beliau adalah pelaku bukan pelakor loh ya. Harus jelas. Tapi DE loh. Ya sudah. Beliau itu biar konsentrasi. Pokoknya ngobrol sama di sini coba biar tari cross gender dan sebagainya gitu kan. Tadi beliau itu juga termasuk golongan mistis. Karena saya sekarang ini juga tidak menapak tanah, Mas. Karena nganggo sepatu. Jadi kita dagelan lawas ya, tapi ya kudu diapresiasi ya mencenengane upaya ya. Ora guyu ndak aku nesu. Kok ora guyu tak tapuk.
Sekarang jenengan iki kumpulane dagelan ya susu dagel dhewe. Lha saiki bayangke nek terus Mas Radian tak tapuk ngono piye. Ape-ape. Tak oprok ayo guyu. Ape-ape. Mas, kalau secara psikologis gimana Mas panjenengan sebagai pelaku kesenian yang berada dalam in between, apakah proses transformasi itu berpengaruh ke psikologis? Saya rasa tetap ada pengaruh. Hanya berapa persen pengaruhnya tergantung individunya masing-masing. Nah, kalau pada Mas Didi, bagaimana hal itu dialami atau dijalani oleh, kan ada beberapa konsekuensinya nih Mas. Iya. Kalau saya ya saya jalani aja, mengalir kalau saya. Karena ya saya istilahnya pengaruh-pengaruh itu secara psikologis tetap ada. Makanya kan tadi saya bilang tergantung dari personal sejauh mana pengaruh itu. Ya. Kalau saya jalan aja, memang kalau itu mempengaruhi ya wes mau apa lagi, kan begitu. Ya. Bisa menerima gitu loh Mas. Jadi tidak terjadi kontradiksi yang kemudian terus gimana gitu. Cuman memang saya masih dalam batas-batas dalam arti saya sering berkenan wanita. Tapi saya tidak punya keinginan untuk operasi kelamin misalnya gitu kan, diganti kelamin wedus misalnya gitu kan. Nah itu saya nggak sejauh itu, diganti kebu. Ya kuwi nek duwe kelamin ya ta. Nek ora kan dokternya bingung apa sing ngarep operasi. Roto. Meng bolongan. Kalau dulu itu kan ada satu fase di mana ya kayak zaman dulu misalnya wong wedok kuwi ora kena muncul ke permukaan yang panggung dan sebagainya ke dunia hiburan karena pandangan masyarakat negatif. Terus kemudian ada perubahan nih, apresiasi di masyarakat. Oke, itu bisa diterima. Perempuan bisa muncul ke permukaan sebagai seniman. Tetapi kemudian mundur lagi itu ada beberapa semacam larangan gitu bahwa tabu perempuan untuk muncul di kesenian gitu Mas. Anda sendiri melihat hal-hal kayak gini ini apa sih Mas? Jangan-jangan ini karena orang memandang bahwa kesenian itu sesuatu yang salah pada dasarnya gitu. Seniman ki orang bemoral begini, hidup bebas begini, pokoknya elek lah. Jadi berapa bener Mas? Karena begini, tadi kalau ada anggapan seniman ki orang moral gini kan, seniman moral ki malah umum ya gue Mas. Iya toh? Coba kejadian-kejadian yang kita sering lihat itu, ya. Yang dimana, saya rasa tak omong ke wis dong ngerti ya kan? Aku ora ngerti ki. Jadi sebenarnya sebagai manusia itu sama saja, profesinya aja yang membedakan. Tapi kalau masalah moral kembali ke dirinya masing-masing Mas, ya kan? Seperti tadi kalau Mas nyinggung masalah transgender, crossgender seperti saya gitu kan, gimana pengaruh psikologinya gitu kan? Nah itu kan kemudian kembali ke pribadinya masing-masing. Ya. Mungkin ada yang kemudian menjadi homoseksual, ada yang menjadi biseksual, ada yang menjadi lesbian dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia hal itu kan tidak perlu pengakuan. Seperti LGBT yang di luar. Karena kalau di luar kan kemudian ada organisasi LGBT, terus butuh pengakuan, bahkan ada perayaannya. Kalau di budaya kita kan belum sejauh itu Mas. Tidak perlu. Misalnya zaman dulu pun sudah ada dari zaman dulu, tapi kan itu fine-fine aja di masyarakat. Contohnya seperti tadi dengan cerita yang kawin dengan orang ludruk, kemudian hidup di masyarakat. Nah gitu-gitu loh Mas. Itu tuh terjadi di Indonesia dari zaman dulu loh Mas, waktu saya penelitian. Bahkan zaman HB ke-78 itu ya hal itu tuh udah biasa dan arti bukan hal yang aneh. Tergantung masyarakat pendukungnya. Pada waktu itu bagaimana, sekarang bagaimana, alasannya yang beda Mas. Kalau sekarang kemudian dibenturkan dengan kaidah agama dan sebagainya sehingga terjadi benturan-benturan antara budaya dan agama kan gitu. Nah itu yang sensitif sekali di Indonesia, makanya aku jarang berani ngomong dan males ngomong karena nanti kalau sudah ya aku duduk orang agamis ya keliru Mas, ya toh. Ya memang kita punya problem yang semacam itu, tapi sebetulnya sebentar tak potong. Karena kalau dari pengalaman saya Mas, orang melihat itu kan dari penampilan. Jangan dikira orang yang nampaknya normal itu kehidupan seksnya normal. Memang problem kita yang terutama itu adalah bagaimana kita berani melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Kan sering lebih banyak yang kemudian menjadi
kalau kita bilang kasih tanda petik biar nggak keras, munafik atau apalah misalnya gitu kan, yang semuanya itu bisa terjadi jungkir balik, yang kita sangka begini ternyata begini dan seterusnya kan, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu salah satu filosofi tarik Dwimuka kan di situ, Mas. Ya, ini yang saya ambil sisi waktu saya Dwimuka yang pertama menampilkan cantik dan yang jelek. Itu kan humanisme itu kan punya dua sisi yang berbeda kan. Ada male, ada female, ada jelek, ada baik. Nah, aku waktu memakai topeng yang di belakang tak kasih yang cantik. Kemudian yang di depan itu yang mukanya jelek, saya tak pakai tongos gitu kan. Sebenarnya filosofinya adalah kalau saya mundur menarinya pakai topeng cantik itu kan gerakanku kan terbatas, Mas. Kalau hari mundur, kalau aku menghadap ke belakang, itu kan gerakanku kan terbatas. Betul. Ya. Aku waktu menghadap ke depan dengan topeng yang jelek kan gerakanku bebas. Jadi filosofinya tampak yang kita lihat cantik, ganteng itu belum tentu itu pinter dan punya kelebihan. Tapi justru yang tampaknya jelek, intinya kan ojo terjebak dari penampakan itu tadi, Mas. Ya, jadi saudara-saudara, saya sendiri sebagai pribadi mendapatkan pencerahan bahwa tari Dwimuka itu ternyata gitu. Itu dalam banget. Terima kasih Mas Didi. Sama-sama. Saya pikir dulu ini keren, ini eksplorasi teknis. Gimana sih dulunya lahir itu Dwimuka itu? Ya awalnya atau karena Anda bermuka dua? Mungkin. Aku kurang ngeluru, Mas, bukan banget. Dosong buku. Ada nih. Tapi kan saya pernah nulis kan manusia itu selalu bertopeng. Ya kan? Ya. Karena saya dalam kehidupan saya itu mengalami hal itu juga. Bagaimana saya harus bermanis-manis dengan dosen saya misalnya, padahal dalam hati saya nggak seneng gitu kan, penoleh biji HP kan gitu. Misalnya itu contoh aja. Makanya kita harus pakai topeng yang manis kan gitu. Bahkan kita ngomong aja terus terang gitu, bahkan sebagai minoritas menderita ya Mas ya. Nggak ngomong dia udah aku nangis. Oh iya. Bahagia Mas. Loh, aku itu ditulis buku kan ditulis di Jepang, Mas. Jadi buku biografi saya itu terbit di Jepang, diterbitkan di Jepang pakai bahasa Jepang. Yang menulis Ibu Madoka Fukuoka dari Osaka University. Itu dia mengikuti aku dan dia interview dan dia melihat saya itu kan kalau dilihat dari diskriminasi itu kan 3 layers discrimination, Mas. 3 layers, ada 3 lapis nih. Apa aja nih Mas? Keturunan Cina. Wis minoritas. Kristen minoritas benar. Cross gender minoritas benar. Tadi apa ini? Ora ono sing apik. Kok urip? Lah yo kuwi mun ora ono sing kena ditiru. Dadi aku mengkai nasihat do percaya ki jane yo keliru. Tapi jangan begitu. Namanya justru saya itu sering istilahnya wong nek wis minoritas wis kulino dicekik to Mas. Dadi nek dihina, dilecehkan kuwi nek wis alah sedap ben wae. Ya kan sudah kerasa terus kulo ning isor kulo nggo keset kasarane. Ya kan? Iya. Yang orang yang tangguh itu yang mepet bumi itu tangguh. Nggak akan jatuh. Aku wis ning isor.
perjalanan Mas Didi saya pikir perjalanan menarik karena di berbagai negara ketemu dengan berbagai tradisi, ketemu dengan berbagai bukan hanya karakter manusia tapi juga tentu juga filosofinya dan sebagainya, dan itu tentu berpengaruh banyak karena kesenian kan biasanya kan berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam nih Mas. Kan sudah hampir setengah abad Mas. Luwe ya. Wes ya. Aku lagi sudah Bukan di dunia tarian. Oh, dunia tarian iya setengah abad. Setengah abad ya. Apa Mas renungan setengah abad nih Mas? Wis duwe omah gedung magrong-magrong studione apik ning ngisor. Terus iki nek tak takoni duwe koleksi topeng piro Mas? Ra ngerti. Itu kan berarti wis ra iso ngitung. Nek ra iso ngitung kan berarti 50 luwe. Yang jelas ya apa ya Mas? Dari menari itu saya belajar banyak juga. Pengalaman hidup, pengalaman bergaul, ya macam-macam Mas. Terus bagaimana justru dengan banyak belajar, dengan banyak diundang ke luar negeri itu mendidik saya untuk bisa menghargai orang lain. Bisa menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan ya. Betul. Ya. Karena indah ya Mas. Karena ketemu dengan berbagai karakter itu Mas. Betul. Dekat dengan pendeta Buddha, pendeta Hindu, pernah kolaborasi juga dalam konteks kesenian. Saya di India pernah diundang ke Mysore, itu saya menari, background musiknya adalah pendeta almarhum pendeta Nabi Telabah dari Perdana Telabah dari Denpasar. Dia membawakan mantra Hindu Bali dengan mudranya, dengan apa itu belnya itu. Bel. Nah, gitu-gitu itu kan mungkin ya sudah kalau buat saya itu sudah sesuatu yang berbeda. Seorang yang di Indonesia kulino dagel ini tapi kadang-kadang saya sempat mengalami hal-hal yang spiritual itu spiritual. Kemudian saya dengan pendeta Buddhis dan sebagainya gitu. Ya tapi nggak ngerti Mas, ada orang-orang spiritual yang belajar kejawen ya. Itu yang kemudian dekat dengan saya. Dari sekian perjalanan Mas Didi ini di berbagai negara nih, apa yang dianggap paling mengesankan gitu ya dari apalah ya, tentu dari sisi seni tari aja dulu deh. Seni tari dan kaitannya dengan kehidupan keseharian gitu. Seperti misalnya gini Mas, kalau tadi menceritakan tentang kabuki, meskipun Jepang itu sudah modern begitu rupa, tapi orang itu masih bisa melihat itu secara rutin kabuki dalam bentuk aslinya. Sementara kan kita kadang-kadang, saya aja misalnya mau nonton ketoprak yang apa ya kita istilahkan konvensional katakanlah gitu, itu juga agak susah kan. Atau misalnya wayang kulit juga agak susah. Negara mana yang tradisinya kuat, tradisinya masih kuat, seni tradisinya masih kuat, tapi dia juga negara yang berkembang begitu rupa. Sementara kan kadang-kadang kita ngomong Indonesia ke modern orang. Itu ya Mas ya. Yang jelas memang yang bisa sering saya sampaikan itu ya kita niru Jepang atau Cina. Jepang atau Cina. Ya, karena dari segi teknologi, dari segi modernisasi kan mereka modern banget kan Mas. Selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Apalagi kalau Cina itu kan bersaing banget masalah ekonomi ya. Tapi mereka juga modern gitu. Tapi mereka tradisinya masih dipegang teguh. Dalam arti mau menonton seperti tadi yang tradisi masih bisa gitu loh Mas. Sementara kalau kita di Indonesia mau memberikan edukasi anak-anak sekolah misalnya, tapi masarane seperti tadi yang disampaikan penonton wayang wong ki kaya apa. Sekarang anak-anak milenial saya nggak ngerti kayak istilah wayang wong tobong, wayang wong ketoprak. Tobong itu apa? Tobong itu seperti apa? Kan di sini nggak ada bayangan nih Mas. Nah dulu itu kan kita ya mungkin zaman dulu belum kepikiran akan mendokumentasikan bentuk tobong dari luar sampai dalam, itu kan belum kepikiran ya Mas. Sekarang kalau mau menunjukkan kan Mas Surawono. Apalagi pelakunya juga makin cuma langka. Pak Hidayat, Pak Wawono. Iya. Terus nggak tahu lagi siapa. Tapi di Jawa Timur mungkin masih ada Mas. Iya betul. Seberapa penting Mas seni tradisi itu sebetulnya untuk apa ya? Ya untuk kehidupan kita lah. Untuk sebenarnya kita bicara masalah seni dulu ya Mas ya. Seni itu kan olah rasa Mas. Jadi kalau kita belajar kesenian tidak harus menjadi ahlinya, tidak harus menjadi expert dalam seninya itu. Paling tidak itu kita
mengenal tentang seni itu sendiri itu kan kaitannya dengan olah rasa. Yep. Itu kan yang namanya olah rasa itu kan bentukan untuk etika, ya kan? Untuk tata krama, senian kan ada itu semuanya termuat di dalamnya. Budi pekerti kan begitu kan? Kalau kita punya olah rasa itu kan kita kemudian bisa saling menghargai, respect dan sebagainya, itu kan dari olah rasa. Karena itu nanti rasa, mati rasa kan angel lah diomongnya. Wong mati rasa ki meguguk mutha waton ya Mas. Meguguk mutha waton kuwi tegese ngoyo salah ya ngeyel itu kan meguguk mutha waton dikandani wis pokoke aku ngene kan gitu, itu meguguk mutha waton kan istilah. Pokok men, heeh. Pokok men aku yo ngene. Kowe rasane yo karepmu kan gitu kan. Itu karena modernisasi atau apa, Mas? Kalau sifat meguguk mutha waton itu dari dulu sudah ada. Tapi sekarang dengan masuknya modernisasi semakin banyak kan begitu. Kalau dulu meguguk mutha waton itu kan dihindari karena ada kata-kata bijak toh. Bukan punya. Apa Mas manfaat kita nguri-uri tradisi, nguri-uri nilai-nilai budaya peninggalan leluhur yang kita anggap mulia, baik itu di zaman-zaman sekarang ini, apa masih relevan? Sebenarnya kalau saya pribadi ya Mas ya, satu, kita kan harus tahu sejarah itu. Tahu sejarah. Lalu kalau budaya itu kan identitas sebuah bangsa katanya, bahasa kerennya. Jadi kan kita punya jati diri ya Mas, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahwa Indonesia ini gitu, modern dan sebagainya. Itu kan dari peninggalan-peninggalan yang lama. Nah, kalau kita mempelajari itu, memahami itu, tidak harus menjadi pelaku, itu akan menambah ini Mas, rasa apa ya istilahnya, akan memperkuat rasa nasionalismenya dengan memahami itu. Ya. Oke, Mas, ya kita kalau ngobrol dengan Mas Didi itu bisa lupa waktu, bisa lupa diri, bisa lupa diri kesurupan. Oh. Neng kan ono guru tari jadilan. Itu sinau pawang juga Mas. Apa? Orang anti trans gitu ya. Nanti harus itu tak tinggal mulai. Ya tadi guru tidak bertanggung jawab. Muridnya trans tinggal melayu. Pada problem identitas itu adalah problem penting ya. Wong menungso nek ra duwe identitas itu kaya kelihang ngaburkan ini. Iya, seperti saya ya Mas. Saya kalau di dunia internasional ya, kan orang tanya kamu siapa? Kamu dari mana? Dari Indonesia. Kan dari mana kan mesti tanya tanya silsilah. Saya adalah orang Indonesia keturunan Cina Jawa. Itu selalu. Itu kan realita. Mas Didi kalau ditanya jawabnya selalu gitu ya? Enggak selalu, kalau kita sudah bicara masalah lebih dalam lagi. Ya, tapi maksudku iya aku orang Indonesia dan aku keturunan Cina. Saya percampuran antara Cina Jawa. Ada bangga gitu ya? Bangga itu bagian dari percaya diri. Itu self confident. Dan Self-confident. saya menunjukkan saya bukan orang Cina yang di Tiongkok, tapi adalah orang keturunan Cina yang di Indonesia. Ya modelnya kayak aku tidak. Kan itu nggak bisa dipungkiri. Kalau saya itu tujuannya adalah bukan mau sombong atau apa, tapi saya menunjukkan kejujuran, identitas. Karena dulu saya kan nggak berani jujur, Mas. Ngono ah. Yo, zaman aku lebih jujur pertama kali aku gak wani jujur aku keturunan Cina, Mas. Lapo. Zaman kok dadi Jawa Timuran ya apa sih? Iya, Mas. Zaman itu tuh saya masih belum berani terus terang. Jadi yang tahu saya keturunan Cina itu kan orang-orang dekat atau orang yang sudah tahu karena mungkin saya registrasinya pakai akta dan sebagainya itu, Mas. Karena memang situasi tahun itu kan belum sekondusif sekarang. Dan mengharuskan ganti nama segala macam itu ya. Benar, masih harus selalu menyembunyikan identitas. Mas, kok Hadi Prayitno tuh Mas? Bapakku Hadi Prayitno. Oh. Tapi dalam kok timbul Hadi Prayitno ki bos. Kan ceritanya gini Mas, tahun 65 kan Mas, itu kan setelah kejadian itu kan semua orang Tionghoa harus ganti nama atau mulai di negara Cina kan gitu kan, zaman dulu pilihannya. Lah bapak saya kan yo bingung kurang ngerti to piye carane gitu yo, minta takon-takon kanca. Jenenge jenenge sapa ya? Jenenge sapa gitu cara ngasih namanya. Terus bukan sama kakek saya kan. Terus dia wis aku jenenge Didi, Tintin, Nini,
Didi, Wiwi, Tintin, Nini, Lili, wah iku iki ngono kok tok. Iya. Nah terus papaku tuh jenenge wis aku Hadi Prayitno wae. Terus bapakku, simbahku, kongku bisa Kambali. Apa? Kambali. Kongku jenenge Kambali. Kan mesti banyak orang yang mengganti nama itu, identitas nama Tionghoanya kan masih diikuti gitu kan. Iya. Misalnya mau jenenge An, ya diserempet kayak gini ya. Tapi kan sampai tidak. Nah, ya sama Dari apa kuwi? kue Cunan Dari kue Cunan atau dari apa kuwi? itu misalnya nganggo pesawat tuh. Rano sejarah. Mas, apa Mas arep ngenehi sangu apa dinggo canom yang terjun ke dunia tari Mas kan ya mau tidak mau kan sekarang sudah jelas bahwa tari kuwi yo di samping nek dhisik ki dinggo ritual dan sebagainya sekarang ya seni pertunjukan atau katakanlah bahkan lebih jauh lagi seni hiburan yang kita sudah masuk ke situ, kita sudah mengenal ada yang namanya industri pariwisata. Mau tidak mau kesenian itu menjadi sesuatu yang berbeda lagi dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kalau misalnya yang saya dengar cerita, kalau yang namanya dalang zaman dhisik kuwi ora urusan honor, tapi wong sak kampung apa sak ngendi-ngendi nyuplai dia beras, pokoknya kehidupannya terjangkau lah sehingga dia bisa fokus kayak pastor Yesuit itu kan kehidupannya dan dijamin oleh gereja jadi dia. Aku nyambung dulu yang barusan disampaikan. Bagaimana indahnya seandainya seniman itu juga disupport kehidupannya. Seperti zaman kerajaan kan gitu Mas. Seniman kini juga lebih fokus nih joget, menggali tarian itu sampai muncul senian yang adiluhung kan. Soalnya dia sudah nggak mikir golek duit nyekolah ke anaknya, mangan dan sebagainya kan gitu. Nah kalau di kita ya mungkin kalau pemerintah kau nyapot semuanya nggak mungkin yang seniman kayak banget di Indonesia ya. Negara besar kan gitu. Tapi kalau bisa begitu nggak ngerti caranya gimana itu kan alangkah akan luar biasanya gitu loh Mas. Itu lebih oke ya? Ya pasti Mas. Seniman bisa fokus gitu ya. Bener. Tapi kembali lagi ke personal juga. Akan juga plus minusnya kalau ketemu dengan mereka yang mentalnya memang malas. Nah, yang mindset apa? Menyumadongkan rumah yang astor. Nyadong rumah yang astor ya. Kan begitu. Memanfaatkan. Nah, itu. Nah, kalau untuk generasi muda, pesan saya ya marilah kita belajar sejarah. Nah, itu. Ya, belajar sejarah kemudian kaitannya dengan seni itu kita belajar jangan hanya teknik geraknya aja, tapi kita pelajari sejarahnya itu gimana, filosofinya gimana, dan misalnya itu seni itu asalnya dari mana, datangi tempat di mana seni itu berasal. Kalau kita akan bisa menyerap rohnya dari kesenian itu. Yang saya lakukan kan dari dulu begitu Mas. Saya belajar tari Bali ya aku neng Bali, aku minum airnya Bali, aku bergaul orang Bali, makan makanannya Bali, menghirup udaranya Bali. Itu secara nggak langsung soul-nya itu akan terserap. Demikian juga dengan dan di mana-mana begitu. Saya belajar tari dia aku gunung India, nah Cina India ini ya beda kan gitu. Jadi istilahnya itu cocok dengan pepatah yang mengatakan dimanapun dipijak di situlah dijunjung, itu satu ya kan. Lalu konsep lagi yang kemarin saya ngobrol sama orang Puli yang Kejawen, dia cocok banget. Terus juga kemarin aku ada interview dengan kompas.com itu satu hal yang mereka tertarik adalah konsep saya tentang emptiness atau istilah simbahku biyen kan itu dari simbah semua bodoh kowe dadi wong iku bodoh, emptiness, bodoh. Kalau kita mau belajar ilmu ke guru siapapun, kamu harus bodoh. Pada waktu kamu bodoh itu ternyata sekarang ini saya bisa menjabarkan lebih panjang lagi Mas. Kita bodoh itu satu, kita kontrol emosi. Ora sombong Mas. Kamu udah bodoh. Jane wis pinter. Ning karena kita mau belajar kan kita harus melepaskan semua atribut. Itu kan rendah hati. Ya kan? Kan enggak gampang gitu Mas. Lu gampang minteri gitu ya Mas. Lu gampang minteri timbang bodoh nih. Bener enggak?
Karena kita menjadi orang yang bodoh itu kan ngasor ke awake dhewe kan begitu kan, itu juga bukan hal yang gampang. Kalimatnya sih gampang bodoh, tapi mempraktekannya iso ora. Karena pada waktu kita bodoh itu kan sebenarnya kita datang dengan membawa gelas ibaratnya itu yang kosong. Kalau kita nggak dibebani, nggak dipenuhi dengan identitas. Nah konsep itu yang selalu saya lakukan. Kalau kita generasi muda mau begitu, saya yakin kalian akan menjadi orang yang hebat dengan ilmu pengetahuan, karena di mana-mana bisa belajar. Kalau kita menjadi orang yang keminter ya kita masuk di budaya lain ya menggolek musuh, benar nggak? Ya. Karena kalau kita bodoh rendah hati, itu kan kemudian kita mesti sopan santun, punya etika, empan papan ya kan, lihat situasi, ora kemelinti kan begitu itu. Itu konsepnya kan ming bodoh gimana mas? Ya. Itu sebenarnya simpel. Kalau misalnya contohnya begini, anak zaman dulu mungkin dengan ngalami, nek dikandani simbahe mesti minum gue tau manut. Zaman saya kan ngeyel, ya kan? Kadang-kadang sih jeneng wong tua yang ngandani kan di bulan balen nih mas. Ya. Nah kalau orang bodoh itu harus menahan emosi. Batinnya mending wah bagi sebagai semendika kuwi saya itu mendika meneh. Dalam hati, neng nggak secara apa realitas kan nggak berani ngomong, diam aja. Itu sebenarnya merekam semua dalam memori di bawah sadar ini. Itu saya alami mas. Jadi semua nasihat kakek saya zaman dulu, aku dong diomong dia apa nih aku ngomong kok. Jadilah pendengar yang baik. Kalau orang bodoh mesti jadi pendengar yang baik. Guru ngomong apa ya ditelan aja walaupun nggak paham. Suatu saat akan tiba saatnya akan ngerti. Oh maksud guru ini, oh maksudnya engkau simbahi ini. Itu saya ngalami sendiri. Ya. Nah itu yang memang anak generasi muda harus mulai belajar itu supaya kalian menjadi sosok manusia Indonesia yang luar biasa. Kalian bisa belajar macam-macam dengan konsep itu, ya kan? Ya. Bisa belajar sampai kapanpun namanya sinau ya ora ono batasnya tuh mas. Ya. Maksudnya sinau opera Cina aja yang paling, sampai ke negeri Cina. Yang paling kan maksudnya yang paling baru kan baru 2018 mas. Aku tua ini kita, saya belajar sama penari yang masih muda. Tua apa? Berapa sih mas? Sudah awal. Oh apa? Terus kayaknya kok 90. Baik Mas Didik ini tuh, terima kasih banyak sudah banyak mendapatkan cerita-cerita baru nih tentang perjalanan Mas Didik dari tari komedi yang bau-bau komedinya, terus kemudian lebih transformatif lagi ke persoalan-persoalan yang sangat yang spiritual. Kalau kita ngomong tentang cross gender sebetulnya banyak sekali nilai-nilai spiritualitasnya yang bisa kita bahas, tapi bukan di sini tempatnya. Kita di sini kita ketawa-ketawa aja. Ya, ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa aja. Tadi apa yang disampaikan Mas Didi, saya pikir penting ya buat semuanya. Bodoh, emptiness. Bodoh itu sikap rendah hati, menahan diri, mau mendengarkan lian. Itu problem kita. Mau mendengarkan lian itu yang problem kita. Susah karena semua orang pengen ngomong. Semua orang pengen ngomong. Oh, sini ngomong jadi nggak karu-karuan. Iya. Mereka mau dikira bodoh dah. Padahal bodoh itu adalah sikap yang paling dasar karena susah kayak tarian Dwi Mukonya tadi. Kalau yang cantik-cantik itu ya memang susah itu. Keterbatasan. Banyak keterbatasan karena kita harus empan papan, harus tepo seliro, harus tahu malu dan sebagainya. Sementara kalau tampil jelek itu bebas. Ya. Karena kalau kita rendah diri kan kita memposisikan diri jelek tuh. Ya. Matur nuwun sangat Mas Didi untuk perbincangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih.